Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Yang disebut ahlu sunnah wal jamaah mengikuti ilmu syariat dan hakikat, atau yang disebut iman Islam yang diajarkan nabinya, yang mengikuti syariatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum tentu dapat disebut Islam karena menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian yang dipuja atau yang disembah hanyalah berhala, walaupun itu tidak dipatungkan. Orang yang seperti itu karena imannya ditempatkan di hati atau pikirannya, karena sifatnya hati pikiran hanya dapat ma'rifat atau tahu mengetahui hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Iman Islam itu wilayahnya rohani, karena yang telah bersaksi dan menyatakan hanya dia yang berhak disembah itu ruh, atau yang disebut jati diri, atau yang disebut rohaninya manusia, dan yang akan kembali di sisinya itu jati dirinya atau rohaninya manusia. Yang akan kembali dengan yang dituju itu berbeda. Jangan kalian samakan karena salah memahami lafal la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Biasanya orang yang demikian memahami, mengesahkan atau memahami Nur Muhammad, Nabi Muhammad, ruhnya dan Tuhannya dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya secara lahir batin, menyelisihi seruan ayat Al-Quran dan sifatnya zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang hanya dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hukum melakukan syariat dari nabi lain itu sunnahnya nabi lain bila itu dilakukan nabi kita, seperti tata cara berhaji berarti juga menjadi sunnahnya nabi kita dan hukumnya menjadi wajib. Melakukan atau tidak melakukan syariat dari nabi lain itu masing-masing, akan tetapi bila mengharamkan itu yang kurang titik-titik tidak berperi kemanusiaan, sedangkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dan menjadi rukun yang kelima dari rukun Islam. Semua nabi itu utusannya Tuhan, semua nabi itu pencerah bagi umatnya dan membawa syariatnya berbeda-beda, karena Tuhan maha berilmu juga maha tahu dan tahu kebutuhan umat manusia di zamannya masing-masing umatnya nabi tersebut. Dan iman kepada nabi yang sebelumnya itu menjadi rukun iman, akan tetapi orang yang kurang titik-titik berani yang dilakukan nabi lain mereka bilang sesat karena merasa sama dengan Tuhan. Akan tetapi juga ada yang tidak percaya dengan adanya zatnya Tuhan pencipta semua dalil, mereka merasa yang paling tinggi ma'rifatnya. Makrifat ke zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan tingkatan tinggi, akan tetapi itu dasarnya syahadat atau dasarnya iman Islam. Zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu dinyatakan atau dimakrifati atau diketahui baru dapat disebut iman ke zatnya, atau yang disebut syahadat hakiki, bukan sekedar ilmu tafsir yang tidak ada pangkal ujungnya. Orang yang di dalam kekafiran dirinya sendiri karena dalam hati atau pikirannya ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti apapun, itu yang disebut musyrik hati atau kekafiran diri sendiri. Yang demikian dalam pengertian yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha segala-galanya, semua maha sempurna. Jangan dipahami hanya setinggi Nabi Adam saja, atau jangan dipahami sama dengan makhluknya. Semua makhluk berbeda, berada di genggamannya.
atau yang disebut zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menyempitkan semua makhluknya, akan tetapi orang yang sempit wawasannya malah merasa paling luas wawasannya, seperti kata di dalam tempurung, dan bertauhid bermata sebelah. Dan ingatlah wahai anak cucu Adam, sifat maha atas dan maha dekat tidak disebut di 99 asma sifatnya. Kedua sisi ayat tersebut menunjukkan maha tinggi sampai 99 asma sifatnya yang kesemuanya maha sempurna, dan tidak ada makhluk yang mempunyai sifat yang maha apalagi maha sempurna. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.